Halo, hari ini aku akan buat pau. Sebenarnya banyak sekali ya video-video tutorial pau atau bakpao di video-video sebelumnya. Nah, tapi kali ini aku akan memberikan info yang lebih mendetail mengenai kegagalan dalam pembuatan pau, terutama untuk bentuk kulit yang keriput nih. Kita aja nggak mau ya kulit keriput, apalagi si pau ini. Kalau untuk kelembutan, ada dua kategori kelembutan, lembut satu hari atau setelah dikukus, atau lembut selamanya. Nah, untuk itu kalian ikuti aja ya tutorial videonya dari awal sampai akhir, dan sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Kita mulai aja, ini dari aku setelah membentuk dan di proofing sebelum dikukus. Karena aku akan buat sampel, ini 3 buah dengan berat adonan 40 gram, kukusannya kecil, dan aku alasi dengan kain. Aku alasi dengan kain agar uap dari bawah itu nggak terlalu membabi buta gitu ya, naik ke atas, bisa merusak bentuk paunya. Dan proofing dulu 15-20 menit, jangan sampai overproofing. Nanti kalian bisa lihat ya, aku tunjukkan pau yang sudah siap dikukus. Nah, sebelumnya siapkan air kukusan secukupnya aja. Kukus api sedang cenderung kecil dan hanya 8 menit karena isinya cuma 3 ya. Proses ini setelah matang akan langsung aku buka, tuh nekat ya. Kalau mungkin sebelum-belumnya kalian pernah tahu diamkan dulu beberapa saat sebelum dibuka, tapi kali ini kita coba langsung buka. Nah, itu ada yang berintik ya karena tertetes uap dari atas. Selanjutnya, ternyata adonan ini sangat halus mulus, terutama untuk pau yang bentuknya bulat. Itu selalu bermasalah dengan permukaan kulit yang keriput. Ini agak melekat ya rupanya di kain. Nah, pada percobaan yang pertama ini, ketika matang kukusannya langsung kita buka, ternyata kulitnya itu halus mulus ya, tidak keriput, sehingga bisa mematahkan teori yang sebelumnya. Jika setelah matang tidak dibuka dulu, biarkan uap hilang. Tapi itu ada benernya juga, berarti tidak semata-mata karena tutup itu dibuka langsung ataupun tidak. Nah, kalau ini ketetesan air dari atas ya. Jadi sebaiknya tutup kukusan itu dialasi juga. Nah, sekarang itu bisa sih kalau nggak mau melekat pakai kertas pau. Nah, sekarang aku gunakan kertas pau aja. Nah, sekarang aku akan mengukus yang kedua, sama isinya juga 3. Nah, ini nih, kalau kalian pencet terus bisa kembali seperti semula, tandanya udah siap dikukus. Tapi kalau kalian pencet itu nggak kembali lagi, artinya overproofing. Nah, overproofing bisa mengakibatkan kulit keriput, salah satunya itu. Tapi masih ada lagi beberapa hal yang menyebabkan kulit pau itu keriput. Nah, ini sama aku kukus juga 8 menit aja karena isinya sedikit. Coba kita ulas lagi ya, itu karena tetes ya kan bagian atasnya, dan ini mulus banget. Jadi percobaan pertama ketika mateng itu langsung kita buka, ternyata hasilnya juga tetap halus mulus. Jadi membuka tutup kukusan setelah matang itu bukan satu hal yang signifikan juga, tapi bisa juga tetap mempengaruhi. Nah, nanti kalian ikuti aja terus ya keterangan lebih lanjut. Oke, sekarang yang kedua ini juga udah selesai. Aku matikan api kompornya dan aku biarkan dulu. Kita ikuti teori yang kedua, setelah 8 menit uapnya hilang baru kita buka. Ini telah 8 menit ya, tapi masih ada uap berkumpul. Setidaknya airnya udah nggak menggelagak-gelagak lagi, udah tenang. Nah, teori kedua yang biasanya aku juga gunakan sih, nggak langsung dibuka tutupnya setelah matang. Ternyata hasilnya juga halus mulus. Tuh, itu hanya sedikit aja kena tetesan ya. Ternyata sama, mau dibuka langsung ataupun dibiarkan dulu 8 menit sampai uap hilang, hasilnya halus mulus, tidak keriput. Jadi apa dong penyebabnya? Nanti kita kulik ya sebentar. Nah, itu tutup jepit atasnya tidak rapat. Sekarang kita kupas dulu. Untuk pau itu ya khasnya, kalau kalian bisa kelupasi kulitnya ini, dikelupas dengan mudah. Nih seperti ini, tandanya pau kalian sempurna. Nih.
beda ya, pau dengan roti kukus itu beda banget. Dari bahan, komposisi juga caranya juga beda. Dan ini sangat lembut banget. Di sini aku gunakan tepung terigu protein rendah ya. Tepung terigu protein rendah itu tidak banyak mengandung gluten sehingga warna tepungnya sendiri kan lebih cerah, lebih putih dibanding tepung terigu protein tinggi. Ini seratnya sangat halus tuh, kalian bisa lihat dengan isian coklat. Dan ini lembut sampai esok hari, tidak keras pastinya walaupun sudah tidak panas lagi. Tapi yang pasti untuk jenis makanan kukus-kukusan tentunya lebih sedap, lebih enak itu kalau dinikmati selagi hangat. Nih ya, aku remes-remes kembali ke bentuk semula lagi. Jadi itu menandakan bahwa pau ini sangat empuk lembut tapi tidak 1 hari. Bisa sampai 2 hari. Sampai keesokan harinya. Oke, sekarang lanjut ya. Kita ke bagian yang berikutnya. Ini jika adonan kalian simpan di freezer, tapi udah dibulatkan, udah di rounding setelah proofing 1 kali ya. Jadi setelah disimpan di freezer itu beku, kemudian kita thawing, letakkan pada suhu ruang. Nah, saat adonan ini udah lunak tapi nggak lunak-lunak banget, masih setengah lunak. Jadi kalau kita tekan itu konsistensinya masih keras seperti dodol gitu ya. Nah, sekarang kita pipihkan tepuk-tepuk pada papan kerja. Ini hasilnya itu lebih bagus lagi loh, permukaannya lebih smooth gitu. Nah, karena kondisinya ini pasti lembab, saat kita thawing atau lelehkan tadi, kita bisa taburi permukaannya dengan terigu atau maizena, permukaan atas dan bawah. Jadi jangan lupa dibalik, ambil bagian yang halus untuk permukaan atas. Kemudian kalau kita isi, ini dipipihkan bagian tepinya, bagian tengah tetap tebal agar nanti isiannya nggak mudah jebol ke permukaan atas ya. Lalu rekatkan, satukan semua bagian tepinya membentuk bulatan. Nah, jadi kalau kita punya adonan lebih atau ingin buat stok, itu setelah di proofing, yang pertama kalian shaping dan rounding, lalu langsung simpan di freezer. Nanti kalau akan digunakan, esok paginya kalian boleh dulu letakkan di chiller sehingga esok paginya saat di thawing itu nggak terlalu lama nunggunya. Tapi ingat, kita beri isian itu setelah adonan ini masih mengkel. Oh ya, nggak lunak tapi masih mengkel-mengkel seperti itu ya. Jangan sampai lunak banget. Kalau udah sampai lunak banget artinya dia udah proofing loh. Jadi hanya sampai setengah lunak ya. Nih, permukaan yang halus kita letakkan. Untuk di bagian permukaannya tentunya letaknya terbalik di bagian bawah. Kemudian kembali kita isi. Nah, jadi ini adalah salah satu cara kita simpan adonan pau atau stok adonan pau yang mentah di freezer dalam keadaan beku. Kalau semuanya udah dibentuk dan diberi isian, ini kembali kita proofing dulu sebelum dikukus. Kalau kalian mau simpan di freezer dengan isian ya boleh, setelah di rounding, istirahatkan sebentar agar rileks, diberi isian, kemudian letakkan di freezer. Keluar dari freezer itu berarti tinggal kita thawing sampai dia proofing. Siap untuk dikukus. Nah, kalau ini untuk garnishnya ya, ambil sedikit bagian pau dan beri pewarna makanan. Kemudian aku cetak dengan cetakan kue kering. Untuk melekatkannya, kalian bisa olesi permukaan dari pau yang putih itu dengan air. Nih, kita olesin air biar bisa melekat dengan baik. Nah, ini juga percobaan yang ketiga berarti ya, loyangnya ya. Ini aku letakkan langsung aja di loyang kukusan dan aku tutup, istirahatkan 15-30 menit. Dan ini siap kita kukus. Kukus api sedang cenderung kecil. Lamanya mengukus itu tergantung dari banyaknya pau dan besar kecilnya ya. Kalau seperti ini 40 gram
isinya cuman 4 itu 8 menit, kalau full itu bisa 10 menit. Ini dia hasilnya. Ini kulit pau bisa dikelupas, artinya pau kalian sukses seperti tadi ya. Dan pau ini aku buka kukusannya setelah matang. Setelah matang langsung aku buka, ternyata hasilnya juga tidak keriput, masih tetap halus. Oh ya, untuk sekedar info, untuk pau yang satu ini aku gunakan tepung terigu protein tinggi tapi yang premium, yaitu Cakra Kembar Emas. Kalau yang ekonomis untuk roti itu Cakra Kembar biasa kan, tapi perbedaannya dengan Cakra Kembar Emas tuh emang sangat halus tepungnya dan lembut. Dan perbedaan yang paling tampak itu dari warna tepung. Kalau Cakra Kembar biasa tepungnya itu agak burem atau kecoklatan, krem gitu ya. Tapi kalau Cakra Kembar Emas itu warna tepungnya sangat putih dan emang lembut. Nah, oke. Sekarang kita beralih ke bahan isian. Di sini aku gunakan kacang tanah yang kita sangrai dulu dengan api yang kecil, terus digongseng-gongseng gitu sampai wangi atau sampai kulitnya tuh udah mulai mengelupas-ngelupas ya. Nah, di sini aku nggak aku buang sih kulitnya, aku langsung pakai juga, nanti dihaluskan. Nih, kalau udah seperti ini akan aku blender, boleh dicopper atau blender. Kalau blender juga bisa, tinggal tambahkan sedikit air ya. Kemudian tambahkan dengan gula pasir. Dan ini aku haluskan dulu. Ini aku chopper, haluskan ya. Pakai blender juga bisa, jadi kalian tambahkan dengan sedikit air panas. Nah, di sini video aku memberikan air panas itu nggak terekam ya rupanya. Setelah aku salin ini, aku tambahkan dengan air panas secukupnya untuk kelunakannya sesuai selera. Mau sampai bisa agak keras dipulung atau tidak, tapi aku nggak mau buat yang keras. Kemudian aku tambahkan dengan margarin dan diaduk kembali. Jadi airnya panas sehingga margarinnya juga bisa lumer. Dan aku simpan dulu di chiller ya, biar set agar mudah nanti untuk kita masukkan ke dalam isian pau. Sekarang lanjut bahan paunya. Raginya aktif. Kemudian kita aduk dulu. Nah, di sini kalau kalian perhatikan perbandingan terigu dan air itu 1:2. Di sini aku gunakan terigu protein rendah, kunci biru. Kalau kalian ingin menggunakan protein tinggi, gunakan yang premium yaitu Cakra Kembar Emas. Di sini jadi perbandingan tepungnya 2:1 atau 50% air ya. Kemudian tambahkan garam dan kita aduk kembali. Jadi perbandingan pau dengan roti itu berbeda. Kalau pau ini saat kalian campurkan, dia nggak terlalu lunak-lunak banget. Agak masih terasa mengkel-mengkel gitu. Beda dengan roti ya, kalau roti itu lunak. Tapi kalau pau tidak sampai yang lunak banget, jadi masih terasa mengkel. Nah, kita ulas ya yang mempengaruhi kulit pau kita itu keriput. Yang pertama, komposisi bahan. Untuk komposisi bahan, jangan terlalu lunak atau kalau kebanyakan air, akibatnya nanti saat kita kukus setelahnya itu akan mengempis dan kulit pau akan keriput. Itu yang pertama. Adonannya tidak boleh terlalu lunak. Nah, di sini shortening atau mentega putihnya aku cairkan agar lebih mudah tercampur merata ya, dan aku masukkan bertahap. Terus kita campurkan. Yang kedua, syaratnya adonan ini harus kalis elastis. Caranya, aku tutup aja 30-60 menit, istirahatkan pada suhu ruang. Kalau kalian mau menggunakan mixer, ya boleh sampai kalis elastis. Kemudian kita campurkan dulu ya, dan kita bentuk bulatan seperti ini. Adonan kalis elastis itu penting agar paunya itu empuk. Nah, karena aku tidak menggunakan mixer, jadi aku istirahatkan tadi 30-60 menit. Nah, kalian bisa dengarkan ya tips-tips aku ini. Rounding pada papan kerja, dibulatkan, letakkan bagian halus di permukaan atas dan wajib padat ya. Kita rounding kembali seperti ini. Permukaannya wajib mulus. Jadi setiap proses ternyata itu saling berkaitan.
Nih, kalian lihat caranya, tekankan pada papan kerja. Ini akan buat pau kita semakin lembut dan permukaannya halus. Bisa juga lembut tapi permukaannya nggak halus atau keriput. Paunya sih tetap halus, tapi estetiknya nggak dapet ya. Oke, udah selesai semua. Nggak perlu lagi aku tunggu rilekskan. Dan ini bahan isiannya udah aku bagi-bagi dan letakkan di freezer atau di chiller. Jadi langsung aja kita beri isian karena adonannya ini 500 gram. Kecuali di bawah 500 gram ya, masih harus menunggu waktu istirahat. Kalau adonannya 500 gram sampai lebih banyak, saat kita membentuk atau kita rounding tadi, itu rounding yang pertama pastinya udah rileks adonannya ya. Jadi kita mulai dari urutan yang pertama, dan ini aku letakkan di aluminium cup. Nggak diletakkan di aluminium juga boleh, langsung aja. Nah, ini aku pipihkan. Sama caranya, bagian tepi itu pastinya lebih tipis daripada bagian tengah. Untuk isian ini sebaiknya kalau agak lunak, aku buatnya agak lunak ya. Disimpan dulu di chiller, jadi saat kita masukkan itu lebih padat, tapi nanti setelah dikukus dia tuh agak melted lumer gitu loh, nggak yang kaku. Tapi itu sesuai selera untuk isiannya, boleh yang keras atau yang lumer. Nah, kalau udah, langsung aja aku letakkan di kukusan. Sebelum dikukus, istirahatkan sampai 25-30 menit, yang pasti tidak overproofing. Nah, setelah mengembang, ini aku beri sedikit hiasan pakai pewarna makanan dan cetakan kue kering ya. Nggak punya stempelnya. Akhirnya sampai kita pada poin yang ke-6. Sebelumnya kukusan dipanaskan terlebih dahulu, kukus dengan api yang sedang cenderung kecil. Jangan sampai airnya itu menggelegek-gelegek ya. Dengan waktu yang tepat, tidak overcook. Waktunya disesuaikan dengan besar atau kecilnya atau banyaknya pau yang kita kukus. Jangan lupa alasi tutup kukusan dengan kain jika tidak ada lubang pembuangan udaranya. Atau juga bagian bawahnya tadi ya, seperti yang pertama aku alasi dengan kain, itu hasilnya itu paunya tuh bagus, kering, nggak basah. Jadi hal-hal yang dapat mempengaruhi permukaan kulit pau yang halus mulus, tidak keriput itu tidak semata-mata hanya karena saat pengukusan ya, tapi ternyata semua proses itu saling mempengaruhi. Juga untuk kelembutannya, jika tidak menggunakan mixer, kita harus istirahatkan dulu sehingga adonan itu bisa mengembang maksimal dan hasilnya pasti lembut. Nah, semoga informasi ini dapat membantu kalian ya yang masih bingung, udah semua proses pengukusannya tepat kok tetap masih keriput. Ternyata ada hal-hal sebelumnya yang harus dilakukan dengan baik dan tepat. Juga dari jenis terigu yang kita gunakan ya, terigu protein rendah itu warnanya lebih putih, hasilnya tetap lembut asalkan pengolahannya tepat. Dan kalau menggunakan tepung terigu protein tinggi, aku rekomen jika kalian menggunakan tepung terigu protein tinggi Cakra Kembar Emas. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Thank you for being with me today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.